Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk di dalam mata kuliah pengolahan citra, di mana ini adalah pertemuan di bagian pertama dengan memiliki tema pengantar interpretasi dan pengolahan citra. Mahasiswa semuanya, mohon maaf saya merekam video pembelajaran kali ini karena memang ada tugas tambahan yang harus saya lakukan di pagi hari ini. Baik, buku referensi yang kita gunakan adalah dari Pak Gonzales, Digital Image Processing, dari Anil Jain, Fundamental of Digital Image Processing, dari Bond, Digital Image Processing, dari Burger, dan lain sebagainya yang bisa saudara lihat di sana. Baik mahasiswa semuanya, ini adalah salah satu slide dari Bapak Rinaldi Munir, salah satu dosen pengajar juga di Institut Teknologi Bandung. Kita masuk ke dalam definisi sebuah citra di sini, yang memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks. Citra kaya dengan informasinya. Coba saudara maknakan apa makna dari citra atau gambar yang ada di dalam slide tersebut. Ini bisa dikatakan gambar memiliki makna lebih dari 1000 kata. Ada yang nampak bahagia, ada yang mungkin memiliki informasi wah gotong royong, ada memasak bersama, ada demo masak dan lain sebagainya yang mungkin saudara maknai dari gambar tersebut. Apa maksud dari gambar ini? Dengan satu kendaraan manusia berjubel dengan santainya menaiki kendaraan sebagai alat transportasi di sana. Apakah penuh makna dengan keprihatinan, ataukah penuh makna dengan keterbatasan, ataukah makna dengan penuh keharmonisan di sana? Nah, ini yang memang memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Saudara bisa lihat di situ ada perbedaan dari image dan grafik. Nah, grafik yang ada di sebelah kanan. Saudara, image adalah hasil dari pengambilan sebuah citra. Citra disering disebut juga gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Citra adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus kontinu, ya, terus kontinu, yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Secara matematis, citra adalah fungsi dari dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra yang memiliki koordinat x, y dan memiliki fungsi intensitas pada titik x, y. Citra ini adalah luaran dari suatu sistem perekaman sinyal yang dapat bersifat optik, analog maupun digital. Nah, itu ada gambar foto dan gambar digital, gambar tayangan yang ada di televisi. Bagaimana perbedaan citra diam dan citra bergerak di sini? Citra diam adalah sebuah citra yang tunggal. Citra bergerak atau moving image adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun urut sehingga memberi kesan yang sebagai gambar yang bergerak. Lalu bagaimana citra digital? Ini adalah representasi citra kontinu melalui pencuplikan secara ruang dan waktu. Pencuplikan di sini atau sampling yang kita ambil secara ruang berdasarkan koordinat x, y ada dua dimensi ya. Pencuplikan secara waktu, sederetan citra yang bergerak lalu videonya berubah menjadi sebuah video digital. Arahnya ya dikonversikan ya. Nah, ini adalah citra dengan sampling dan quantization gambarnya. Yang A adalah continuous image, yang B adalah sampling and quantization image. Bisa saudara lihat di sana. Citra digital direpresentasikan sebagai matrik berukuran M kali N, di mana M kali N ini menyatakan resolusi. Nah, saudara lihat ini resolusinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
12 kali 14. Setiap elemen metrik ini menyatakan sebuah picture. Yang tadi saya hitung adalah pixelnya. Picture elemennya. Citra dengan resolusi 1200 memiliki 1200 dikali 1500 pixel, di situ ada 1.800 pixel. Sehingga bisa saya katakan, dengan semakin banyaknya pixel, gambarnya semakin lebih baik. Nah, ini ya, bisa saudara lihat ya. Jika kita mengambil sampling quantization-nya dengan pixel 200 kali 300, nah itu gambarnya seperti itu. Nah, nilai setiap pixel di fungsi intensitasnya menyatakan nilai keabuan gray level atau nilai intensitas. Nah, itu diambil ini. Diambil maknanya seperti ini nilainya. Apakah ordonya seperti ini? Tidak, ini yang di dalam kotak ini mewakili nilainya ini. Nah, bagaimana menginterpretasi citra? Sebelum sebuah citra diolah atau diproses, maka citra tersebut perlu dianalisis terlebih dahulu. Interpretasi citra di sini adalah kegiatan menganalisis gambar atau foto yang dihasilkan oleh suatu alat sebelum diproses lebih lanjut untuk tujuan-tujuan lanjut. Misalnya di sini mengidentifikasi objek atau peran objek di dalam gambar tersebut. Analisis citra, apakah citra itu kurang tajam, kurang jelas, terlalu gelap atau blur? Nah, apakah mengalami distorsi atau mengandung gangguan atau noise? Nah, ini adalah blur image, ini adalah noisy image. Nah, ini apa ini yang di bawah ini? Kita lihat keterangannya ya. Ada dark image, ada distortion image. Nah, itu yang gambar dua menara adalah distortion image. Pengolahan citra, kita masuk. Setelah citra dianalisis, maka pada tahap selanjutnya citra tersebut perlu diproses atau diolah lebih lanjut. Pengolahan citra dilakukan karena suatu citra seringkali mengalami penurunan mutu, kualitasnya menurun. Misalnya mengandung cacat, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi lebih lanjut karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang. Nah, ini adanya gangguan image, adanya citra yang terlalu gelap, dan motion blur. Bagaimana definisi pengolahan citra? Pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Menurut Anil Kajain, umumnya operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila satu kondisinya perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra tersebut. Yang kedua, kondisi elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. Yang ketiga, kondisi sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lainnya. Nah, inilah umumnya operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan. Dengan melakukan pengolahan citra, maka kualitas citra menjadi lebih baik sehingga dapat diinterpretasi lebih lanjut atau digunakan untuk tujuan pengenalan objek di dalam citra. Saudara bisa lihat perbaikan kualitas gambarnya yaitu lebih terang. Di sini ada distortion image-nya menjadi lebih enak dipandang. Tidak ada pengurangan image di sana karena di awal gambarnya menjadi melengkung. Nah, kita luruskan agar tampak lebih enak dipandang, tidak menjadi distorsi atau berkurang makna dari gambar tersebut. Nah, ini ada blur image, diperbaiki citranya. Nah, lalu kita masuk ke dalam komponen sistem pemrosesan citra digital, di mana ada problem domain sebagai sebuah input yang ditangkap oleh image sensor. Nah, di sini lalu kita akan menspesialisasikan hardware image processing-nya, yaitu pengolahannya menggunakan komputer yang nanti bisa terhubung dengan jaringan. Lalu kita nanti akan tampilkan image-nya, baik nanti secara display soft maupun hard copy-nya. Lalu ada keperluan adalah storage
masanya atau kapasitasnya. Sehingga nanti yang dibutuhkan adalah image processing software-nya. Ini adalah komponen dari sistem general image processing purpose. 3 bidang studi yang berkaitan dengan data citra, namun tujuan ketiganya berbeda, yaitu grafika komputer, pengolahan citra, dan pengenalan pola. Grafika komputer di sini saudara bisa melihat itu adalah inputnya deskripsi, lalu diubah menjadi sebuah citra. Kalau pengolahan citra, citra yang nanti outputnya juga citra. Kalau pengenalan pola, inputnya adalah citra, tapi outputnya adalah deskripsi. Harus bisa menggambarkan dari pola maksudnya citra tersebut. Nah, ini adalah maksud dari bagan atau gambar grafiknya ya. Grafika komputer di sini bertujuan menghasilkan citra yang lebih tepat. Disebut dengan grafik, dengan primitif-primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Inputannya adalah data deskriptif, lalu diolah di komputer grafis menjadi sebuah citra. Di mana primitif-primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen gambar. Nah, contoh data deskriptif adalah koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pemrograman grafika komputer untuk membuat sebuah gambar rumah ya, di mana dibutuhkan ada garis dengan titik koordinat 0, 0, 0, 40, dan lain sebagainya. Grafika komputer itu ada juga algoritma untuk mendapatkan garis, membuat garis itu ada algoritma Bresenham. Ada lah ini ya, contoh dari grafika komputer ini. Terus ada pula contoh dari deskriptifnya, kartun, grafik 3 dimensi, membentuk modeling dan renderingnya. Animasi komputer ini masuk ke dalam grafika komputer. Algoritma sederhana di sini adalah mengulangi latar belakang di warna hitam, gambar kambing ditaruh sebelah kanan ya. Nah, ini memang nggak kelihatan gambar kambing. Memunculkan gambar kembali latar belakang hitamnya. Ini sebenarnya muncul animasinya, karena ini mungkin nggak ada ya, mohon maaf. Nah, ini jenis-jenis grafik dari grafika komputer, ada raster, ya, bitmap, ya, ada vektor dibentuk oleh primitif geometri. Nah, tujuan dari pengolahan citra di sini adalah memperbaiki kualitas agar mudah dipahami, diinterpretasikan oleh manusia atau mesin. Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lainnya, sehingga di sini dikatakan masukan atau inputnya adalah citra dan outputnya juga citra. Nah, ini ada denoising, gangguan di dalam citra tersebut ya. Kalau ditampak sini mungkin nggak kelihatan. Nih, kualitasnya ditingkatkan, image enhancement tadinya gelap, sekarang menjadi lebih baik. Nah, ini di blurring ya, agak blur. Nah, ini bukan di blurring tapi dark image ya. Kalau ini di blurring ini. Pengenalan pola, tadi ada 3 ya. Pengenalan pola yang terakhir mengelompokkan data numerik dan simbolik secara otomatis oleh mesin. Tujuannya mengenali suatu objek di dalam citra, karena inputnya adalah citra, outputnya adalah deskripsi objek. Nah, ini deskripsi dari plat nomor. Pengenalan pola dari huruf A. Nah, ini adalah masuk ke dalam operasi-operasi di dalam pengolahan citra. Yang pertama adalah enhancement image, compression image, analisis image, rekonstruksi, restorasi, dan pemapatan. Nah, ini kita coba paparkan dari image enhancement. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citranya. Dengan operasi ini, ciri-ciri khusus pada citra lebih ditonjolkan. Contoh operasinya adalah perbaikan kontras gelap atau terang, perbaikan tepian objek, dan lain sebagainya. Nah, ini perbaikan kontras gelap maupun terang, filtering noise, penajaman citra, koreksi geometrik, yang bisa saudara lihat itu menara terlihat miring. Setelah dikoreksi secara geometrik, nah, berhasil mendapatkan gambar yang lebih baik.
Lalu kita masuk ke dalam image restoration yang mana menghilangkan cacat pada citra. Nah, itu ya. Tujuannya di sini hampir sama dengan image enhancement, bedanya pada pemugaran citra, penyebabnya adalah degradasi gambar yang kita ketahui. Nah, degradasinya itu ya, agak terlalu itu, nggak lebih halus. Tapi ini malah gambarnya jadi blur ya, seperti itu. Nah, ini citra lada asli, terdegradasi motion blur, terestorasi jumlah iterasinya 5, diulang-ulang ini citra ladanya. Ini ada jumlah iterasi itu pengulangan ya. Pengulangan untuk diperbaiki terus berapa kali dia diulang agar mendapatkan citra yang terestorasi ya, dipugar. Image analysis di sini tujuannya menghitung ukuran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik pengorokannya atau analisisnya mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Contoh di sini adalah pendeteksian tepi objek, ekstraksi batas, dan representasi daerah atau regen. Nah, ini ya, mendeteksi tepian objek. Lalu kita melihat bagaimana kompresi citra, menghilangkan redundansi pada citra. Jenisnya di sini ada lossless dan lossy. Lossless di sini data pixel dapat direkonstruksi menjadi data pixel yang sama persis dengan data sebelum kompresi. Pada lossy, data pixel tidak sama persis setelah proses kompresi. Contoh formatnya kalau lossy adalah JPG. Bitmap itu BMP itu teknik kompresinya adalah RLE, GIF itu adalah LZ, PNG adalah LZ dan Huffman. Nah, ini adalah teknik kompresi pada setiap masing-masing format dokumen citra. Nah, ini BMP ya. Kalau kita lihat kompresinya BMP itu 258 KB, lebih besar ya size-nya daripada JPG. Ya, ini slide saya yang terakhir. Setelah ini nanti saudara paparkan bagaimana setelah ini saudara membuat feedback atau umpan balik kepada saya setelah memberikan pemaparan di video ini. Silakan nanti membuat new discussion di pertemuan yang kedua, di mana di sana silakan memberikan judul, nama, dan NIM. Jawabannya adalah silakan saudara menjelaskan kembali mengenai dari pengenalan pengolahan citra. Apa saja yang tadi saudara pahami, silakan saudara paparkan kembali di diskusi pertemuan yang kedua dengan membuat new discussion dengan judul, nama, dan NIM, dan jawaban penjelasan saudara. Itu yang harus saudara lakukan setelah video ini ditonton sampai selesai. Silakan membuat new discussion. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.